Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Lukas, bab 1, ayat 57 sampai dengan ayat 66, dilanjutkan dengan ayat 80. Kelahiran Yohanes Pembaptis. Kemudian genaplah bulannya bagi Elisabet untuk bersalin, dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika tetangga-tetangganya serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepadanya, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu, dan mereka hendak menamai dia Sakaria menurut nama bapaknya. Tetapi ibunya berkata, "Jangan, ia harus dinamai Yohanes." Kata mereka kepadanya, "Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian." Lalu mereka memberi isyarat kepada bapaknya untuk bertanya nama apa yang hendak diberikannya kepada anaknya itu. Ia meminta batu tulis lalu menuliskan kata-kata ini, "Namanya adalah Yohanes." Dan mereka pun heran semuanya. Dan seketika itu juga terbukalah mulutnya dan terlepaslah lidahnya, lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Maka ketakutanlah semua orang yang tinggal di sekitarnya, dan segala peristiwa itu menjadi buah tutur di seluruh pegunungan Yudea. Dan semua orang yang mendengarnya merenungkannya dan berkata, "Menjadi apakah anak ini nanti, sebab tangan Tuhan menyertai dia." Adapun anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya, dan ia tinggal di padang gurun sampai pada hari ia harus menampakkan diri kepada Israel. Demikianlah Injil Tuhan. Dipanggil menjadi terang. Inilah sampan bersama saya, Pater Domikevi, SVD. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dimanapun Anda berada saat ini. Nasib manusia ada di tangan Tuhan. Kita boleh merencanakan sesuatu yang besar dalam hidup. Kita boleh memiliki banyak hal atau tidak memiliki apa-apa dalam hidup. Tetapi jika kita percaya kepada Tuhan, Tuhan telah merancang nasib hidup kita. Hal ini tidak berarti bahwa kita harus berhenti berjuang karena Tuhan sudah merancang sesuatu. Atau tidak juga berarti bahwa kita berhenti mengejar hal yang baik. Tuhan merancang apa yang telah kita perjuangkan sesuai dengan itikat yang baik dan niat yang baik. Karena Tuhan merancang hidup kita berdasarkan apa yang baik yang tertanam di dalam diri kita dan mau kita usahakan setiap waktu. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, hari ini kita merayakan hari raya kelahiran Santo Yohanes Pembaptis. Kelahiran Yohanes seperti yang diceritakan dalam Injil Lukas pada hari ini memang merupakan suatu kejutan besar bagi orang-orang pada zamannya. Mengapa tidak? Karena Yohanes lahir dari Sakaria dan Elisabet yang secara manusiawi sudah tidak bisa melahirkan seorang anak. Maka nama Yohanes diberikan oleh kedua orang tuanya berdasarkan iman dan kepercayaan mereka bahwa Tuhanlah yang merancang semua ini. Artinya Tuhan itu maha baik. Hal ini membawa sukacita yang besar, namun juga menimbulkan pertanyaan bagi banyak orang.
menjadi apakah anak ini nanti? Ini pertanyaan soal nasib hidup. Mereka mempertanyakan ini karena kelahiran Yohanes di luar sesuatu yang normal yang dialami oleh manusia pada umumnya, yakni pada tingkat usia yang masih produktif. Namun hal ini juga membuka cakrawala iman mereka bahwa di dalam Tuhan apapun bisa terjadi. Nama Yohanes yang diberikan kepadanya lahir dari iman kedua orang tuanya bahwa Tuhan ternyata merancang sesuatu yang besar bagi keluarga ini, terutama bagi Yohanes. Yohanes kemudian seperti yang dikatakan dalam ramalan Nabi Yesaya bagi seorang utusan bahwa orang yang diutus Tuhan ditenun dan telah ditentukan oleh Tuhan sejak dari kandungan ibunya, bahkan namanya pun telah disebut sejak ia masih di dalam kandungan ibunya. Sesuai dengan ramalan Nabi Yesaya, seorang utusan Tuhan seperti Yohanes adalah diutus untuk menjadi terang bagi bangsa-bangsa lain. Tujuannya adalah membawa keselamatan bagi orang lain. Yohanes kemudian tampil mendahului Kristus, mempersiapkan jalan baginya dengan menempuh cara hidup yang tidak lazim seperti manusia normal pada umumnya. Ia bertapa dan bermati raga di atas padang gurun, serta menyerukan pertobatan agar semua manusia mempersiapkan diri menyongsong kedatangan Sang Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus sendiri. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, hari ini hari kelahiran Santo Yohanes Pembaptis, seseorang yang telah ditentukan Allah sejak dari kandungan ibunya untuk menjadi terang bagi bangsa-bangsa lain atau menjadi terang bagi manusia. Kita boleh merefleksikan panggilan hidup kita masing-masing bahwa Tuhan telah menentukan segala sesuatu dalam hidup kita. Maka yang patut kita perjuangkan adalah memperjuangkan hal yang baik dan benar di dalam hidup kita. Karena Tuhan akan memberikan rahmat dan berkat bagi setiap orang yang berjuang untuk menjadi terang keselamatan bagi sesamanya. Tuhan memberkati kita semua.